kita lanjut materi untuk kelas Torik Binciad ya. Ini kemarin sudah sampai di listrik statis. Oke. Sekarang kita masuk ke hukum Coulomb ya. Hukum Coulomb ini dia menceritakan tentang gaya pada dua muatan listrik yang berdekatan. Seperti ini misalnya. Sebelum masuk ke sini, di awal kita harus memahami interaksi muatan listrik. Jika muatan listrik itu sama, maka dia akan tolak menolak. Jika berbeda, dia akan tarik menarik. Oke, misalnya contoh muatan positif, dia akan menolak muatan positif. Oke, kemudian muatan negatif atau muatan positif, dia akan menarik muatan negatif. Gitu saja sih. Kalau muatan positif, dia akan menarik muatan negatif. Muatan negatif, dia akan menarik muatan positif. Oke, sehingga terbentuk di sini ada namanya medan. Sebelum masuk ke hukum Coulomb ya, ada namanya medan listrik. Medan listrik adalah daerah, wilayah atau ruang di mana suatu muatan listrik itu bisa menyebabkan benda lain jadi bermuatan, atau muatan yang lain itu saling tarik menarik atau tolak menolak. Jadi gini aja langsung ya. Misalnya di sini ada muatan listrik positif. Ketika kita tempatkan sebuah muatan, misalnya muatan negatif daerah sini, ini adalah sekitar sini adalah daerah medan listrik dari muatan positif ini. Jadi nanti akan terbentuk gaya. Karena dia berbeda muatan, maka dia akan saling tarik menarik gitu. Oke. Dan dalam medan listrik itu ada istilah garis-garis gaya listrik. Garis-garis gaya listrik itu garis khayal yang digambarkan untuk untuk menyatakan arah gayanya ya. Misal gini, misal ini ada nih, untuk muatan positif, gaya garis-garis gaya listriknya dia keluar dari muatan, keluar seperti ini. Ini garis khayal ya. Kemudian untuk muatan negatif, garis-garis gaya listriknya dia menuju muatan seperti ini.
untuk muatan positif garis-garis gayanya itu keluar dari muatan. Kalau untuk muatan negatif garis-garis gayanya itu menuju muatan. Sehingga kalau kita gambarkan suatu ini gambaran tarik menarik atau tolak menarik seperti ini, jika positif dan negatif, jika gambaran garis-garis gayanya itu seperti ini. Kemudian jika sama-sama positif, ada 3 sisi. dia tolak menolak. Ini juga tetap ada ini menuju ke apa? Datang dari arah positif. Nah, ada juga situ datang. Ini juga yang mengarah. Sedangkan kalau negatif dengan negatif seperti ini. Ini siapa? Ini bah. Nyamuk. Nyamuk tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita kembali ke hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu dia menyatakan tentang bagaimana hubungan jika ada dua muatan yang berdekatan. Misalnya seperti ini. Nah, ketika ada muatan yang berdekatan, maka otomatis akan ada gaya, baik entah itu gaya tolak menolak atau tarik menarik. Misalnya ini positif dan negatif, maka dia akan ada gaya tarik menarik seperti ini. Kemudian di sini dia punya gaya yang besarnya sama. Nah, jarak antara muatan ini disebut, kita bilang R ya, dan mereka masing-masing punya muatan, besar muatannya yang ini Q1, yang ini Q2 gitu. Nah, bagaimana hubungannya? Nah, hukum Coulomb sendiri bunyinya besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda bermuatan itu sebanding atau berbanding lurus dengan besar muatan masing-masing. Besar muatan itu Q1 dan Q2 ya. Gaya tarik menarik atau tolak menolak itu F-nya ya. Kemudian benda dan berbanding terbalik ya, berbanding terbalik dengan apa? Jarak keduanya. Kuadrat jarak berarti ini nih, R-nya dikuadratkan. Oke. Kemudian bagaimana menerjemahkan atau membuat hukum ini ke dalam rumus ya. Pertama, besar gaya tarik atau gaya tolak, berarti kita mau nyari F nih ya. Mau nyari F itu gimana? Dia berbanding terbalik. Misalnya ini ada garis bagi sebanding. Nah, kalau sebanding artinya dia
ada di atas garis ini. Berarti Q1 sama Q2 itu ada di atas. Kemudian kuadrat jarak itu berbanding terbalik, berarti ada di bawah kuadrat jarak. Dan di sini untuk berdasarkan hukum kolom ini, dia ada namanya konstanta di sini. Nah, kalau yang berdasarkan bunyi hukumnya, berarti masing-masing muatan masing-masing benda itu Q1 Q2 berbanding lurus berarti di atas, dan kuadrat jaraknya berbanding terbalik berarti di bawah. Nah, ini ya rumusnya ya. Kemudian keterangannya untuk F itu gaya satuannya Newton. Kemudian muatan satuannya Coulomb. Kemudian jarak satuannya meter, ya kan. Kemudian K ini konstantanya itu Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, seperti itu ya. Ini rumusnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita lanjut ke latihannya ya. Oke, kita lanjut ke latihannya ya. Misalnya ada dua buah muatan, muatan positif dan muatan negatif ya. Dia terpisah sejauh 4 cm misalnya. Kemudian muatan yang positif ini misalnya ini 6 mikrocoulomb, dan yang negatif ini 8 mikrocoulomb. Oke. Kemudian kita diminta untuk mencari berapakah gaya antar kedua muatan di atas. Oke. Nah, gitu aja, simpel ya pertanyaannya. Yang pertama harus kita lakukan, pertama kita kita merunut dulu apa saja yang sudah yang diketahui. Yang diketahui yang pertama itu Q1 nya 6 mikrocoulomb. 6 mikrocoulomb itu dia setara dengan 6 mikrocoulombnya itu sendiri setara dengan 10 kali 10 pangkat min 6 ya coulomb. Kalau kilo kan 10 pangkat 3 ribu dia ya kan. Kalau ini dia per sejuta ya. Kemudian Q2 8 mikrocoulomb, berarti 8 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian R-nya berapa? 4 cm. 4 cm itu kan 1/100 ya kan, meter. 4/100 meter. Jadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter gitu. Dan kemudian K itu sudah ditetapkan, yaitu K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb. Nah, ini selalu tetap, nilai K itu selalu tetap. Ini selalu tetap. Nah gitu, ini nilainya tetap gitu, selalu tetap. Lucu kali. Nah, kemudian sekarang ditanyanya apa?
ditanyanya gaya kan, berapa gayanya gitu kan. Oke, kita langsung masukkan ke rumusnya. Nah ini kan rumusnya nih, nah, kelihatan kan. Nah rumusnya berarti kita langsung jawab dong. Jawab F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita selesaikan seperti ini. F nya berarti F sama dengan K nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom. Q1 nya 6 kali 10 pangkat min 6 kulom kali 8 kali 10 pangkat min 6 kulom per 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat meternya kan. Jangan lupa, agak ini ya, agak susah ya angka-angkanya nggak. Boleh lah, tapi kalau udah belajar kita pisahkan aja ini ya. Kita pisahkan, ini ada yang berpangkat-pangkat ya kan, ada angka biasa ya kan, dan ada ini ada satuan-satuan ya kan. Ini satuan-satuan, ini kurang kuadratnya. Oke. Nah ini kita pisah aja, jadi seperti ini. Rumusnya polanya tetap, jadi 9 kali 6 kali 8 per 4 kuadrat, nah gitu ya. Kemudian 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 10 pangkat min 6 per 10 min 2 kuadrat. Kemudian nm kuadrat per c kuadrat, c kali c per m kuadrat. Oke, dari satuannya dulu ya. Ini c kali c kuadrat kan sama, jadi ini bisa dicoret. Kemudian m kuadrat dengan m kuadrat dicoret, tinggal n satuannya ya. Oke, nah tinggal selesaikan yang ini. Terserah gimana stylenya, bisa seperti ini nih misalnya nih, 9 kali 6 kali 8. Ini kan kalau yang ini dikali semua nih atas nih, yang ini sama dengan ke atas gitu ya. Yang bawahnya di 4 kuadrat itu 16 kan. Kemudian yang ini 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 per yang ini jadi 10 pangkat min 4. Satuannya Newton. Kemudian yang ini bisa kita coret nih. Yang ini kita coret-coret. Oke, tinggal 2. Yang 2 pun bisa kita coret kan? Yang 2 bisa kita coret dengan ini. Tinggal 3, ya kan? Jadi 27. Kemudian yang ini. Oke, kita selesaikan dulu yang atas ya. 10 pangkat 9 kurang 6 kurang 6 per 10 pangkat min 4. Berapa nih? 9 kurang 6 kurang 6, ayo berapa? Tuh, pinter. 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 4. Ini kalau dibagi kan dikurang berarti kan? Berarti 27 10 pangkat min 3 kurang min 4. Ayo berapa? Betul sekali. 27 kali 10. Jangan lupa satuannya ya. Nah, berapa nih? 270 Newton. Nah, begitu segitulah gayanya. Oke? Bisa dipahami? Itu tadi contohnya loh. Nah, sekarang latihan ya. Ingat, kerjakanlah
sholat, yaitu soal latihan. Oke, begini soalnya. Oke, soal latihan. Dua buah muatan terpisah sejauh 6 cm, kemudian masing-masing 5 mikrokulom dan 4 mikrokulom. Kalian disuruh menentukan gaya yang bekerja pada kedua muatan. Apakah gayanya tarik menarik atau tolak menolak? Nah, jangan lupa nih rumusnya ya. Rumusnya dan nilai K berapa? Itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kulom persegi gitu ya. Jangan lupa, silakan dikerjakan. Oke, sekian pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.